Lalu apa yang terjadi kemudian? Tanya Rebecca setelah kami berdua saja. Aku menghela nafas. Beliau, Syekh, menghampiriku dan mengundangku makan malam pada malam berikutnya. Syekh berkata bahwa para darwis bisa mendapat banyak manfaat dari kebijaksanaanku. Rebecca tertawa, begitu pula aku, meski tidak sampai terbahak-bahak. Ia memberi umpan dan engkau memakannya. Benar. Aku setuju dengan perumpamaan itu. Entah mengapa, aku seperti hendak menangis. Aku terkejut sendiri dengan emosi yang tiba-tiba muncul. Rebecca paham. Engkau saat itu tidak percaya pada segala sesuatu, bukan? Aku mengaku itu benar. Tetapi waktu itu, aku tidak pernah mengakuinya. Terus apa yang terjadi? Tanya Rebecca. Malam berikutnya, Rami datang ke kamarku dan mengantarku untuk makan malam di Khonikoh, kataku, lalu menunjuk ruang pertemuan di sebelah dapur. Waktu itu, aku agak menyesal karena menerima undangan tersebut. Aku berprasangka bahwa mereka mungkin akan mengabaikanku karena aku telah berperilaku tidak hormat kepada syekh mereka. Tapi ternyata, semua orang menyambutku dengan hangat dan ramah. Aku bersumpah, belum pernah kusaksikan orang-orang yang begitu tulus dan ramah seperti itu di sepanjang hidupku. Bahkan, Syekh tampak gembira melihat kedatanganku. Ia memintaku duduk di sebelah kanannya saat makan malam. Ia banyak berbicara tentang jalan tasawuf. Dengan sabar, ia menjawab pertanyaanku tentang sejarah dan silsilah thariqahnya. Aku benar-benar terkejut, sekaligus senang oleh perhatian yang diperlihatkannya. Dan sebagai penghargaan, aku akan menulis kajian ilmiah tentang metodologi tarekatnya. Rebecca tertawa. Iya, itu benar, saat itu aku pasti kelihatan sangat bodoh kan? Menulis dengan tergesa-gesa sembari duduk setelah makan malam. Saat itu, aku tak tahu betapa berharganya perhatian yang beliau berikan. Tak lama kemudian, teh dan camilan dihidangkan. Syekh mohon diri lalu pergi ke kamar atas. Tapi Ali mulai memainkan neinya dan para darwis lainnya melakukan nama-nama Allah seiring dengan irama kendang. Rasanya saat itulah aku mulai tersentuh. Belum pernah ku dengar instrumen sederhana itu dimainkan. Juga belum pernah ku dengar suara yang sederhana namun berlimpah kebahagiaan. Musik itu membuatku berhenti menulis. Aku ingat betul saat meletakkan buku catatanku. Musik itu menerbitkan semacam kerinduan panjang di hatiku. Kerinduan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku ingat waktu itu air mataku menetes. Aku hampir tak percaya. Aku terus berkata pada diriku sendiri bahwa ini adalah hal yang tak masuk akal. Tapi aku terus saja menangis. Aku menerawang. Menarik nafas dalam-dalam. Ingatan itu masih membayangiku. Ingatan yang muncul dari dalam ketakjuban yang mendalam. Aku menginap malam itu, malam berikutnya dan malam berikutnya lagi. Seminggu kemudian, Syekh membaiatku. Alis Rebecca sedikit terangkat. Ia berpikir dalam-dalam. Seperti itukah jalannya? Akhirnya ia bertanya, pelan. Hanya seperti itu? Iya Rebecca, walaupun sebenarnya lebih dari itu. Dan pernahkah kau bermimpi atau mendapatkan semacam visi? Aku tak membicarakan soal itu kepada siapapun kecuali kepada Syekh. Maaf Rebecca. Rebecca mengangguk pelan. Tampaknya ia bisa memahaminya. Ia berdiri lalu menuangkan teh ke gelas. Seharusnya akulah yang melakukannya, tapi aku lebih suka menikmati gerakan-gerakannya. Baiklah kalau begitu, katanya setelah beberapa saat. Beritahu aku apa saja yang perlu ku ketahui. Iya, tentu saja, jawabku ramah. Aku berusaha untuk tidak bertingkah seperti orang sekolahan. Setelah makan malam, kita akan ke ruang pertemuan. Mungkin minum teh lagi. Dan Syekh akan minta izin untuk masuk ke ruangannya di atas. Kemudian, ia akan memanggilmu dan aku akan mengantarmu ke atas. Kita berdua akan berlutut di lantai di depan pintu kamarnya. Lalu ia akan memanggilmu.
sementara aku menunggu di luar. Kau harus duduk tepat di hadapannya, menunggu ia berbicara. Ingat itu ya. Bicaralah hanya jika ia mengajukan pertanyaan atau memberi izin. Apa yang akan ditanyakannya, aku tidak tahu. Apa yang ditanyakan olehnya padamu dulu, itu tidak akan membantumu. Beliau mengajukan pertanyaan yang berbeda pada setiap orang. Rebecca mengangguk. Lanjutkan. Kemudian ia akan bertanya apa yang kau bawa kepadanya. Apa yang harus kubawa? Tanya Rebecca. Sekantong permen kami sediakan di sini dan sebuah cincin. Cincin? Ya, cincin dengan batu akik. Tak perlu yang mahal. Kami bisa membelikannya kalau kau belum punya. Tidak usah, katanya merenung sejenak. Aku punya satu. Pemberian cincin adalah lambang kemurahan hati. Entah kaya atau tidak, Darwis berupaya untuk mengosongkan hatinya dari keterikatan pada dunia. Cincin itu sendiri adalah pernyataan niatmu. Itu menandai ketaatanmu kepada Allah dan kepada Syekh sebagai pembimbingmu di jalan Thariqah. Batu di cincin itu melambangkan kepala pejalan atau salib. Ia berarti kesanggupan untuk tidak pernah mengungkapkan hal-hal yang rahasia dalam dirimu. Bagaimana jika aku bermimpi seperti ayahku? Tanyanya. Kau hanya bisa menceritakannya kepada Syekh, jawabku. Dan mengenai permen, itu diberikan sebagai hadiah atas kelahiran keduamu. Kami percaya bahwa setelah ibumu melahirkanmu ke dunia ini, jiwamu terpisah dari Tuhan. Jadi di sini kau dilahirkan kembali sebagai salik di jalan cinta, kembali menuju Tuhan. Oh, ekspresi yang sederhana itu menyentuh hatiku. Syekh mungkin akan mengajukan banyak pertanyaan, atau mungkin memberikan nasihat, apa saja. Sekali lagi itu akan berbeda-beda untuk setiap orang. Terakhir, ia akan mengajarimu zikir, kata atau frasa untuk mengingat Tuhan. Zikir itu nanti mesti diulang-ulang dalam hati seiring dengan tarikan dan hembusan nafas. Dengan cara itu, setelah jangka waktu yang lama, zikir akan menjadi bagian dari nafasmu. Pada akhirnya, zikir akan mengalir langsung dari hati. Dan kemudian setiap nafasmu akan menjadi zikir dan doa, berkah dan syukur. Mata Rebecca tiba-tiba seperti menyala. Aku tersenyum. Setelah Syekh membaiatmu, beliau akan mencium kedua pipimu. Kemudian, ia akan mengembalikan permenmu setelah mengambil beberapa butir untuk dirinya sendiri. Terakhir, ia akan memanggilku dan aku akan mengantarmu turun. Semua Darwis akan berdiri saat kau datang, dan kau akan memberi mereka masing-masing satu butir permen sambil mengucapkan salam dan mencium kedua pipi mereka. Aku akan berada di urutan terakhir. Aku menarik nafas menatapnya. Lalu, tanyanya. Aku tersenyum. Lalu kau akan menjadi saudara kami. Kulihat ia meneteskan air matanya, tapi aku menduga ia mungkin tak menyadari kalau dirinya menangis. Maaf, katanya. Aku masih kanak-kanak. Aku kini tahu mengapa Syekh memilihku untuk membantunya dalam menjalankan upacara baiat. Aku juga masih seperti anak kecil, kataku sembari memberinya sapu tangan. Ia menerimanya, memegang tanganku dengan kedua tangannya. Tatapan hati kami telah mengikat persaudaraan yang telah kurasakan semenjak awal. Dan kini tali persaudaraan itu terasa semakin kuat. Ini adalah awal dari persahabatan istimewa di dalam lingkungan persaudaraan kami. Dan demikianlah, pada acara makan malam itu kami banyak bertukar senyum dan tatapan rahasia penuh pengertian. Keadaan ini tampaknya membuat Rebecca menjadi lebih tenang, walaupun aku tak tahu pasti apa yang dipahaminya. Syekh tampaknya terserap dalam pikirannya sendiri dan tak banyak bicara. Pada akhir jamuan makan, ia berbicara dengan seorang Darwis tua, lalu pergi ke atas. Setelah hidangan habis dan sufreh dibersihkan, teh dihidangkan, Profesor Freeman dan Kapten Simage duduk bersama di sudut ruangan. Sementara Rebecca duduk di dekatku, kepalanya tertunduk. Tak satupun Darwis lain yang menatap kami.
Mereka tahu bahwa ini adalah awal perjalanan dan karenanya mereka tidak mau mengganggu kontemplasi Rebecca. Tak lama kemudian, Darwis tua itu datang mendekati kami, lalu berkata pelan bahwa waktunya sudah tiba. Aku mengajak Rebecca ke atas dan berjalan ke ruangan Syekh. Pintu ruangannya terbuka, dan kami dapat melihatnya duduk bersandar bantal putih sembari mengisap cangklongnya. 2 gelas teh dan sekantong permen tersedia di sana. Kami berlutut di depan pintu. Aku menyampaikan bahwa orang yang akan berbaiat sudah datang. "Silahkan masuk," kata beliau. Rebecca masuk dan duduk menghadapnya. Pintu kututup. Baru beberapa menit, pintu terbuka kembali dan Rebecca keluar. Ia melirikku sekilas, lalu pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian terdengar suara guyuran air. Itu namanya mandi tobat. Lambang pembersihan diri yang sering menjadi bagian dari baiat thariqah apa saja, termasuk thariqah kami. Tapi rupanya mandinya Rebecca lama sekali. Ia tidak menatapku saat melewatiku menuju ruang baiat. Lalu ia menutup pintu. Beberapa saat kemudian pintu terbuka kembali dan ia keluar, melangkah mundur, berlutut lagi, lalu menutup pintu ruangan. Baiat telah selesai. Kini telah ada Darwis baru di thariqah kami dan aku berdiri menyambutnya. "Salam," katanya dengan lembut sambil menjabat tanganku. "Salam," aku menjawabnya. Ia tampak habis menangis, meski ia membawa sekantong permen. "Awan pasti akan segera lenyap di atas padang rumput yang tersenyum," kataku, mengutip puisi Rumi untuk menghiburnya. "Air mata adalah berkah. Kalau begitu aku akan menjadi wali Allah," kata Rebecca dan kami berdua tertawa. Ia masih membawa sapu tanganku yang dipakainya lagi untuk mengusap air matanya. Lalu kami turun. "Salam," aku berseru, dan semua orang termasuk Profesor dan Kapten Simaj berdiri. Kusuruh Rebecca untuk mulai membagi permen, seperti adab yang berlaku dalam thariqah kami. Pembagian dimulai dari orang di sebelah kanannya dan terus berputar searah jarum jam. Ia menyalami semua darwis dan menyerahkan sebutir permen kepada masing-masing orang. Mereka segera mengemutnya atau menyimpannya. Rebecca pun memberikan salam kepada Kapten Simaj dengan cara yang sama. Ia kemudian memeluk ayahnya erat-erat. Terakhir, ia memberiku salam lagi dan memberi permen terakhir. 2 kali salam, kataku. Ia menjawab dengan tangisan sesenggukan. Aku kemudian membawanya ke sudut ruangan untuk duduk dan membaca zikirnya terus-menerus sembari menunggu kedatangan Syekh. Ini waktunya muhasabah atau mengoreksi diri, seperti tertera dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya, apakah engkau mengungkapkan apa yang ada dalam dirimu atau menyembunyikannya, Allah akan memanggilmu untuk memperhitungkannya. Kami berjuang untuk menaklukkan ego dalam pikiran dan perbuatan kami, dan berusaha bersyukur atas anugerah Allah dengan menghambakan diri dalam banyak pelayanan. Setelah 10-15 menit, akhirnya Syekh turun dan bergabung bersama kami. Semua berdiri menyambutnya. Ia lalu duduk di atas bulu domba, kemudian memerintah kami untuk duduk kembali. Beliau memberi isyarat agar Rebecca duduk di sebelah kanannya. Profesor dan Kapten Simaj di sebelah Rebecca, sedang aku di sebelah kirinya. Ali dan Rami duduk di sebelahku. Setelah semuanya duduk tenang, teh dihidangkan kepadanya. Beliau menyeruputnya dengan lembut, lalu mulai berbicara. "Wahai para darwis," tuturnya seraya melemparkan pandangan tajam ke semua hadirin. "Ketika Allah menciptakan umat manusia, semuanya mengatakan mencintainya. Maka dia kemudian menciptakan kesenangan-kesenangan duniawi, dan 9/10 dari mereka segera meninggalkannya, sehingga yang tersisanya 1/10-nya. Kemudian Allah menciptakan kemegahan dan kenikmatan surga, dan 9/10 dari 1/10 yang tersisa itu meninggalkannya. Lalu Allah menimpakan bencana dan kesedihan kepada 1/10 yang tersisa itu, dan 9/10 dari 1/10 yang tersisa itu juga melarikan diri darinya." Syekh berhenti sejenak untuk menyalakan cangklongnya.
kemudian menghembuskan asap tembakaunya pelan-pelan. Manusia-manusia yang menjauh darinya itu terombang-ambing antara kesenangan, harapan, dan putus asa. Tapi mereka yang tetap bertahan, yakni 1/10 dari 1/10 dari 1/10 yang tersisa, adalah manusia-manusia pilihan. Mereka tidak menginginkan dunia, tidak mengejar surga, dan tidak melarikan diri dari derita. Hanya Allah semata yang mereka inginkan. Dan walaupun mereka menerima penderitaan dan cobaan yang bisa membuat gunung-gunung gemetar ketakutan, mereka tidak meninggalkan cinta dan kepasrahan kepadanya. Mereka adalah hamba Allah yang sejati, pecinta Allah yang sesungguhnya. Masya Allah. Kata-katanya membuat banyak mata menangis. Syekh melanjutkan, mengikuti jalan cinta harus menjadi hamba sejati, harus melayani Tuhan dan segenap makhluknya, agar mereka bisa menemukan jalan yang benar. Dikisahkan suatu ketika Allah yang Maha Pengasih bersabda kepada hati Dzun Nun Al-Mishri. Allah berfirman kepadanya, jika datang kepadamu orang yang sakit karena berpisah dariku, sembuhkanlah dia. Atau bila karena melarikan diri dariku, carilah dia. Atau jika karena takut kepadaku, yakinkanlah dia, lalu beri bantuan kepadanya. Atau kalau kau bertemu dengan orang-orang yang mencariku, bantulah dia mendekatiku. Atau jika dia amat membutuhkan rahmatku, bantulah dia. Atau jika dia berharap kasih sayangku, ingatkanlah dia. Dan jika dia tersesat, carilah dia. Sebab engkau telah ditakdirkan untuk membantuku, dan engkau telah kuangkat untuk melayaniku. Kata-kata itu langsung tersimpan dalam ingatan kami dan membuat hati kami terenyuh. Sebelumnya pernah ku dengar ucapan Syekh yang begitu kuat dan menyentuh seperti saat ini. Banyak yang kemudian menyebut nama Allah, lalu menangis dengan bersyukur dan berdoa. Profesor Freeman memeluk putrinya saat ia menangis, dan matanya sendiri pun berlinang-linang. Tapi Captain Simets tampak sangat terpana. Wajah dan tangannya terangkat ke atas seperti sedang melihat surga, dan ia tampaknya ingin bicara walaupun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dan wajahnya seperti sedang menanggung kesakitan yang dalam. Syekh lalu mencondongkan badannya kepada Kapten dan menyentuh bahunya. Tangan Kapten langsung jatuh lagi ke pangkuannya, dan ia menundukkan kepalanya. Setelah kejadian yang mengherankan ini, Syekh mengangkat tangan kanannya. Suara tangisan dan rintihan pun berhenti. Ia meminta musik dilantunkan. Malam ini, Nei, Ali, dan Tarami akan berpadu, dan darwis lainnya memainkan dabs. Salah seorang darwis tua bahkan memainkan tambek kuno, semacam rebana kecil yang terbuat dari kayu mulberry dan kulit domba. Nei mulai menyuarakan kerinduannya, dan dawai-dawai tar mendendangkan harapan bersama dengan kumandang syair-syair lagunya. Tak lama kemudian, irama dabs semakin cepat dan suara makin meninggi seiring dengan tepukan tangan para darwis lainnya. Mereka menyanyikan salah satu sajak ciptaan Syekh. Dengarkanlah lagu cinta ini, oh darwis. Kisah tentang hati yang tiada ujungnya. Allah berbisik, jadilah. Dan ketak terbatasan mengembangkan sayap keabadian. Cinta menghalau kegelapan, dan dunia berlimpah cahaya suci. Gunung, laut, dan bintang menjadi saksi. Angin timur mendesah, la ilaha illallah. Oh Sufi, semesta terus bernyanyi. Maafkanlah terjemahanku yang buruk ini. Sesungguhnya syair aslinya jauh lebih elok, tapi apa-apa yang hilang dalam terjemahan ini bisa terdengar dari suara kendang dan tepuk tangan, dan di setiap suara yang bergaung dalam harmoni mengulang-ulang syahadat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nei dan Tar masih terus mengiringi suara drum, rebana, dan tepukan tangan.
sampai setiap dinding bergetar, dan setiap hati berdegup kencang, dan setiap sel tubuh ikut bernyanyi dalam kegembiraan, kenangan dan kerinduan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10 menit berlalu, 20, 30, sampai kerongkongan kami kering dan tangan panas, dan air mata bercampur dengan darah hati. Akhirnya Syekh mengangkat tangannya, dan suara rebana dan drum berhenti mendadak pada nada pamungkas. Teriakan-teriakan perlahan menghilang, tapi suara tangis dan rintihan masih terdengar dari mereka yang tenggelam dalam irama dengan hati yang terbangkitkan. Setelah suasana hening, Syekh menyalakan tembakaunya dan mulai berbicara. "Mengapa kalian menangis dan bergetar seperti ini?" tanya beliau. "Karena apa kalian menangis dan merintih?" "Allah," jawab banyak hadirin serempak. "Benar," jawab Syekh. "Allah satu-satunya sumber kebahagiaan dan kesedihan. Dialah sumber kepedihan sekaligus obatnya. Jiwa mengingat ini seperti tetes air mengingat samudera, dan begitu merindukan persatuan tertinggi. Semua yang kalian pelajari di jalan ini tak lain adalah perenungan akan kebenaran ini. Sebab semua pengetahuan sejati berasal dari zikir. Kita mesti membersihkan hati dengan air mata sesal agar bisa memantulkan cahaya rahmat dan kasih-Nya." Pada suatu hari di masa lalu, seorang dari kaum Qalandar bertemu dengan seorang penjahat besar. Kaum Qalandar adalah darwis pengembara yang penyendiri. Demikianlah Syekh mengawali cerita. Ini mengejutkan, sebab malam sudah larut, sudah patut untuk istirahat. Tapi kami tetap duduk mendengar, karena tahu bahwa apapun yang dilakukan Syekh pasti ada tujuannya. Syekh menghembuskan asap tembakaunya lalu berkata, "Pada masa lalu, seorang fakir pengelana tiba di sebuah oasis di sebuah gurun di barat. Dia seorang Qalandar yang berkelana di gurun-gurun Afrika dan Arab selama bertahun-tahun. Dia mencari-cari tempat penyendirian agar bisa mengingat Tuhannya dan merenungi misteri-misterinya. Amal, iman, dan kepasrahannya kepada Tuhan membuatnya dianugerahi kedamaian jiwa. Ketulusan dan ibadahnya di jalan cinta sangatlah mendalam, sehingga hal-hal gaib tersingkap padanya, dan ia menjadi seorang wali, sahabat Allah." Nah, fakir itu tiba di oasis pada malam hari. Ia segera merebahkan tubuhnya di bawah pohon kurma untuk beristirahat sejenak sebelum menunaikan sholat tahajud. Tetapi tanpa disadari, ada lelaki lain yang juga sedang beristirahat di dekat pohon itu. Tapi lelaki itu adalah penjahat tersohor, gembong, dari sekelompok penjahat yang dahulu sangat ditakuti orang. Mereka dulu suka merampok kafilah-kafilah pedagang kaya yang bepergian melalui kota-kota di pedalaman. Tapi kekejaman para penjahat itu akhirnya sampai ke telinga Sultan, dan karenanya ia memerintah prajuritnya untuk memburu dan membunuh gerombolan perampok itu. Banyak anggota perampok yang tertangkap dan dipancung kepalanya. Yang lainnya meninggalkan gembong penjahat itu. Sebagian lagi mengkhianatinya karena takut dihukum mati seperti kawan-kawannya yang lain. Akhirnya, pentolan penjahat itu sendirian. Hartanya ludes semua. Uangnya yang terakhir sudah habis dalam pelarian. Kini ia menjadi burona nomor wahid. Kepalanya dihargai sangat mahal. Bahkan mantan kawan-kawannya, yaitu para penada barang-barang hasil jarahannya, kini tak mau lagi menolongnya. Mereka juga takut jika kemarahan Sultan menimpa diri mereka. Karena itulah penjahat ini melarikan diri berhari-hari melintasi gurun dan sampai di oasis tersebut dalam keadaan letih dan lapar. Ia duduk di bawah pohon dan merutuki nasibnya yang malang. Nah, sekarang aku bertanya pada kalian, dari dua lelaki itu, mana yang lebih agung dan mana yang lebih rendah? Siapa yang diberkahi Allah dan siapa yang dilaknatnya? Jangan menjawab, kalian tak akan tahu jawabannya. Sebab kalian bukan hakim mereka. Hanya Sang Penciptalah yang berhak menghakimi.
ciptaannya. Tapi malaikat mungkar dan nakir yang bertugas menanyai orang yang sudah meninggal melihat keadaan dua orang itu. Kata malaikat mungkar, "Di sini jelas tampak beda antara emas yang murni dan yang palsu. Dua orang ini sudah bisa dinilai mutu jiwanya. Walau mereka belum mati, Allah akan mengangkat lelaki yang saleh dan setan akan menemani lelaki jahat itu." "Pasti demikian," kata nakir setuju. "Emas jati amatlah langka, surga amatlah luas, dan neraka penuh api yang menyala-nyala hingga ke dasarnya." Allah mendengar bisitan pikiran kedua malaikatnya itu. Dia lalu berbicara kepada hati dua malaikat itu. "Kalian telah menghakimi nasib mereka, namun manusia akan celaka jika aku menghakimi makhlukku hanya dengan keadilan belaka. Bukankah aku maha pengasih lagi maha penyayang? Saksikanlah, aku akan mengunjungi mereka dalam tidur dan visi mereka, agar kalian tahu kebenaran sejati dari makhlukku." Lalu Allah menidurkan dua orang itu dan mengirimkan mimpi kepada si fakir dan penjahat tersebut. Olandar yang alim itu bermimpi berada di dalam neraka, bahkan berada di dasar neraka yang paling dalam, dengan nyala api yang paling lebat dan hebat. Sedangkan pentolan penjahat itu berada di surga, berdiri bersama-sama para wali Allah di hadapan singgasananya. Sementara itu, Syekh meletakkan cangklongnya dan meminum tehnya. Matanya mengamati wajah-wajah kami. "Apakah baik memasukkan orang jahat ke surga?" tanyanya kepada kami. "Apakah adil memasukkan orang saleh ke dalam neraka?" Tak ada yang berani menjawab. "Bagus," katanya. "Membersihkan hati dari penghakiman akan membuka jalan cinta." Dan itulah pelajaran yang diterima oleh malaikat mungkar dan nakir. Sebab kedua malaikat itu menyaksikan si fakir yang saleh berada di tengah-tengah neraka dan melihat orang-orang yang sangat baik ini berdiri telanjang dengan api membakar dagingnya. Jeritan jiwa-jiwa yang tersiksa membuat telinganya sakit. Tapi lelaki itu tidak merasakan kesakitan saat api neraka membakarnya, dan ia bahkan tak terkejut ataupun takut. Ia hanya memikirkan sang kekasih, dan penderitaan sehebat apapun tak bisa mengalihkan perhatiannya kepada Allah. Ia lalu duduk diselimuti kobaran api yang panas dan menyesakan. Dengan suara tenang dan keras, sufi itu mulai berzikir, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Api itu menyala lebih hebat saat zikirnya menggelegar. Lalu api itu meredup, dan gunung-gunung api di neraka bergetar hebat mendengar zikirnya. Jiwa-jiwa lainnya disiksa di neraka berhenti menjerit dan memasang telinga lebar-lebar, karena nama Allah selama ini tak pernah diucapkan di neraka. Kemudian semua suara lenyap kecuali suara zikir itu. Lelaki itu terus berzikir sampai dasar dan fondasi neraka berguncang hebat. Sedangkan para penghuni lain yang terkutuk di neraka mulai mendapatkan secercah harapan untuk bebas dari azab neraka. Neraka itu pasti akan runtuh berkeping-keping jika iblis tidak muncul dan memohon kepada si fakir untuk menghentikan zikirnya. Tapi lelaki saleh itu terus saja berzikir, sebab ia sudah lama menapaki jalan cinta, dan kehendak sang kekasih sudah menjadi kehendaknya. Entah ia dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Masya Allah. Syekh berhenti sejenak untuk mencecap tehnya. Ia tak memandang kami sebelum melanjutkan ceritanya. "Dan bagaimana nasib penjahat itu?" tanyanya setelah gelas tehnya kosong. "Gembong penjahat yang dulu begitu ditakuti dan kemudian tersia-sia dan menderita, kini mendapatkan tempat yang begitu indah. Allah juga memperlihatkan keadaan penjahat itu kepada kedua malaikatnya. Mereka melihat penjahat itu berdiri dengan jubah panjang, gemetar di tengah-tengah penghuni surga di hadapan singgasana Allah yang Maha Kuasa, dan malaikat Jibril berbicara kepada lelaki itu, "Dengan rahmat dan kasih Allah penciptamu, perbuatan burukmu telah dimaafkan," katanya. "Kini masuklah dengan damai." Dan kini kebenaran memasuki hati si penjahat itu. Ia amat takjub
Air mata menetes dari matanya, lalu ia menyaksikan keagungan dan keindahan Zat yang Maha Pengasih. Ia pun tersungkur dan menangis jadi-jadinya. Dan Allah berfirman kepadanya, "Wahai anak cucu Adam, janganlah takut, sebab tiada satupun yang terperosok ke dasar tanpa bisa kuangkat kembali ke permukaan." Shadaqallahul Adzim. Penjahat itu tak lagi jeri. Ia berlutut dan bersujud kepadanya sembari terus menangis. Air matanya mengalir tiada henti. Ia menyesali hidupnya yang kelam di masa lampau. Air matanya menjadi aliran rahmat yang tak bisa berhenti. Kaki sang wali yang tidur di sebelahnya basah oleh matanya. Ia akan terus menangis kalau saja visi yang dihadirkan Allah itu tidak diakhiri. Kedua lelaki itu bangun mendadak. Kemudian sang penjahat melihat si fakir. Ia mendekati fakir itu sambil masih menangis. Si fakir yang mengetahui keadaannya lalu memeluknya. Mereka berdua melakukan sholat dan berdoa bersama sampai fajar mengembang. Akhirnya penjahat itu menjadi murid si fakir. Demikianlah. Sementara itu, malaikat Mungkar dan Nakir yang baru saja melihat setetes dari rahmat Allah yang tiada habisnya bersujud di hadapan Tuhan. Mereka malu karena terburu-buru menghakimi. Penilaian Allah berada di luar pemahaman manusia dan malaikat. Banyak yang menangis saat mendengar cerita ini, tak terkecuali Rebecca. Bahkan setelah yang lainnya diam, ia masih menangis, seolah-olah baru saja patah hati. Ayahnya memeluk dan mencoba menghiburnya, tapi tangisnya tak bisa dihentikan. Kisah itu sepertinya menyentuh lubuk terdalam dari akhwat Thariqah yang baru masuk itu. Tapi aku tak tahu apa yang membuatnya menangis demikian hebat. Aku lupa pada tangisanku sendiri karena memperhatikannya. Tapi Syekh diam saja, tidak berusaha menghiburnya. Ia hanya menatapnya dengan ramah dan hangat, penuh pengertian. Akhirnya ia memberi isyarat kepada dua akhwat lain untuk mengajak Rebecca masuk ke ruangan. Bersambung.